ujung pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan pertama, 2, 3. Tentu ada hal-hal yang menyampaikan, baik dengan judul yang ada pada hari ini atau judul-judul yang lain. Semuanya adalah menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang dengan perbuatan tersebut manusia itu mendapat keuntungan dan mendapat pahala, dengan jalan yang lain terhindar daripada segala kekurangan dan segala barang yang terlarang. Tentu pada hari ini kita akan membicara adalah ujung daripada penyampaian yang sudah berlalu. Ujung pekerjaan yang diberikan oleh agama dengan sifatnya perintah, di ujungnya mendapat pahala. Ujung pekerjaan yang ditentukan oleh agama larangan, pada ujungnya mendapat adalah siksa. Dengan kata lain, di mana mendapat ridha Tuhan di ujung perintah, dan di mana kita mendapat amarah Allah juga di ujung larangan. Dengan kalimat ridallah fima amarah wa syuhtullah fima nahah. Di mana larangan Allah kita akan mendapat kebencian atau larangan itu sifatnya haram, tidak tertutup kemungkinan larangan itu sifatnya bukan haram, makruh. Di ujung perintah itu kita lakukan mendapat adalah pujian, adapun keuntungan tidak mesti keuntungan itu mendapat di ujung kerja perintah wajib, tidak tertutup kemungkinan dan boleh jadi di ujung melakukan perintah sunat. Di dalam Ramadan ketemulah dua hal. Hal yang pertama, kita telah melakukan ibadah wajib saumi, dan mungkin dalam pertemuan yang lalu kita bicara pertemuan yang wajib yaitu fitrati, tetapi di dalamnya juga tidak kurang daripada segala amar-amar yang sifatnya sunat, dengan tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan qiyamul lail, dengan semuanya. Itu semuanya merupakan amar dalam pandangan agama, tapi dalam posisi bukan dia posisi wujub, tapi dia itu posisi amar. Ujung-ujungnya adalah kalau di dalam pelaksanaan itu sesuai dengan perintah ada kala wajib, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sifatnya wajib, atau dalam pekerjaan itu yang sifatnya fitrah dengan kalimat bahasa Rasulullah, Allah memerlukan kepada hambamu, kepada hambanya dan umatku zakat fitrah, atau dengan memang sifatnya ibadat yang sunat, yaitu dengan membanyakkan pekerjaan barang ibadat-ibadat. Ujung-ujungnya mendapat pahala. Jemaah yang terhormat, pahala itu adalah hasil daripada pekerjaan manusia di pekerjaan yang baik, Allah akan memberi imbalan. Lalu kemudian akibat daripada kesalahan, iqab dalam istilah Arab, itu satu kira-kira siksaan, denda dan penderitaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya secara nampak akibat daripada melakukan pelanggaran. Lalu timbullah sebagai keyakinan iman yang terkait dengan akidah. Apakah Allah memberi pahala kepada orang mengerjakan taat itu satu kewajiban, atau Allah memberi memang sifat denda dan penderitaan jera kepada yang melakukan kesalahan itu satu kemestian? Ini salah satu daripada yang wajib diyakini oleh kita sebagai umat muslim, sebagai adalah di samping meyakini keimanan dengan Allah dan lain-lain, wajib pula kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu tidak wajib membalas dan melakukan salah bahkan aslah. Allah tidak wajib membayar salah, artinya barang baik balas baik, apalagi Allah tidak wajib membalas yang aslah yang lebih baik. Artinya Allah menjadikan seorang hambanya dengan melakukan taat, apakah Allah mesti membayar dengan pahala? Seorang manusia melakukan ibadat yang diperintah, apakah tidak harus diberikan keuntungannya dan kelebihannya? Sebagai keyakinan iman, kita wajib meyakini Allah tidak wajib memberi imbalan yang baik kepada hambanya. Kalimatnya tidak wajib, bukan kalimatnya tidak memberi.
Allah tidak wajib memberi imbalan kepada manusia hambanya yang mengerjakan taat. Kita orang salat, apakah satu kewajiban Tuhan harus membayar dengan pahala? Kita orang puasa, apakah Allah harus membayar kepada kita? Dalam pertemuan kita yang lalu telah bicara, yaitu yang bahwa fitrah itu satu kewajiban, dan kemudian hikmah fitrah telah bicara merupakan satu alat menjadi markab, alat penerbangan dan kenderaan untuk besok hari kiamat. Apakah itu satu kewajiban? Dalam pemahaman akidah ada dua. Satu macam pemahaman akidah, Allah tidak mesti, tidak wajib, tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban membayar adalah hasil kerja hambanya. Tetapi ada paham juga di dalam pemahaman yang nyangkut dengan keyakinan Allah wajib membayar dan memberi kira-kira keuntungan kepada yang melakukan kebaikan, dan wajib memberi kesalahan denda kepada yang melakukan kesalahan. Kesimpulan, paham yang memahami yang bahwa Allah tidak wajib itu dalam istilah tauhid diberi nama itu adalah keyakinan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan paham yang menyatakan Allah Ta'ala adalah wajib memberi yang baik, wajib membuat baik kepada hamba buat wajib. Manusia yang mengerjakan wajib, barang perintah, wajib atas Allah membayar imbalan kerjanya. Ini juga paham, tetapi paham ini dalam pandangan hukum agama dianggap ini salah satu daripada paham yang tidak lempang. Dengan istilah akidah diberi nama paham Mu'tazilah. Jemaah yang terhormat, dua paham tersebut masing-masing punya argumen dan keterangan yang memang masing-masing. Kenapa Allah wajib melakukan imbalan, memberi kepada orang mengerjakan? Karena dia itu pada manusia itu ada memang kerja. Manusia itu ada kerja. Manusia melakukan salat, ada berangkat, ada bangun, ada wudu, ada ruku, ada i'tidal, ada. Maka dengan karenanya tidak baik kalau orang ada kerja tidak diberi imbalan. Lalu yang paham yang pertama, tidak mesti Allah membayar. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada pekerjaan. Inilah dua hal yang seakan bertentangan di dalam penyampaian, tapi tidak berlawanan di dalam pemahaman. Saya ulangi. Paham yang menyatakan manusia wajib diberi imbalan oleh Tuhan karena mereka itu paham Mu'tazilah berlandaskan karena manusia itu adalah bekerja. Orang membayar zakat, hartanya yang kurang. Orang mengerjakan ibadah haji, usahanya yang memang tertunda. Orang melakukan puasa, orang itu yang rasai lapar. Maka dengan karenanya dia apabila orang melakukan puasa, Allah wajib membayar adalah fala kepada mereka yang melakukan salat. Orang yang menyatakan yang bahwa Allah tidak wajib membayar keuntungan kepada orang mengerjakan taat, melakukan salat Allah enggak mesti wajib membayar. Melakukan zakat Allah enggak mesti membayar. Melakukan apa saja haji Allah enggak mesti membayar. Kenapa enggak mesti membayar? Karena semua mereka itu adalah tidak ada kerja, yang kerjanya Allah. Jamaah yang terhormat, dua-dua pemahaman tersebutlah yang perlu kita menganalisa. Analisa yang pertama, Allah tidak menjadikan manusia ini adalah merupakan di ujung ada tujuan. Kenapa tujuan tidak ada pada Allah dalam menjadikan? Adakala menjadikan manusia? Adakala menjadikan hukum yang diturunkan kepada manusia? Allah menjadikan manusia, apa maksudnya? Tidak ada. Allah menurunkan hukum salat kepada manusia wajib. Apa maksudnya diwajibkan puasa dan salat? Tidak ada. Jemaah yang terhormat, kenapa tidak boleh ada maksud? Adapun istilah agamanya gharad. Karena adalah ghardun, maksud itu adalah sesuatu yang untuk menutupi kekurangan. Sebelum sampai kepada tujuan ada satu kekurangan, maka kekurangan yang ada itu dengan kita lakukan sesuatu pekerjaan, kekurangan itu tertutupi. Kalau memang tidak kita lakukan itu tidak tertutupi. Umpama yang paling mudah, kalau kita tidak menggunakan aliran PLN, maka tujuan maksud adalah supaya yang pertama menerangkan dan meringankan beban kerja di waktu siang malam.
Hana payah tepanyun, hana payah begitu tagan saklar hidup kembali. Kalau memang ini tidak bisa hidup, maka gagallah kerja. Tapasang kalih lampu haitim gagal. Kalau begitu sama dengan dia menggunakan sesuatu tujuannya itu untuk mengurangi dan untuk menghindarkan daripada kekurangan. Sebelum kita lakukan itu, kita masih dalam posisi kurang. Kalau Allah ada maksud dalam melakukan sesuatu, sebelum barang itu dijadikan, posisi Allah masih dalam posisi kurang. Tidak boleh. Karena pada Allah tidak ada sifat kurang sedikit pun dan kapanpun. Oleh karena demikian, pada Allah tidak ada sedikit pun daripada adalah maksud dan gharat. Yang kedua, Allah Ta'ala itu semua pekerjaan itu Allah menjadikan. Yang dibicara dalam pandangan hukum, Allah yang menjadikan sesuatu. Menjadikan manusia dan menjadikan pekerjaan manusia sesuai dengan Al-Quran. Wallahu khalaqakum, kamu itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Wa ma kemudian wallahu khalaqakum, dan kemudian wa ma ta'malun, pekerjaan kamu itu Allah yang jadikan. Yang pertama, Allah menjadikan kita dari tidak ada jadi ada. Kemudian Allah menjadikan pekerjaan kita dari tidak ada kerja jadi kerja. Salah-salah dalam menganalisa ini adalah sungguh juga akan mengakibat kepada salah. Kalau Allah yang menjadikan manusia, sama dengan kalau Allah menjadikan manusia bagaikan orang membuat kuih. Orang membuat kuih. Apa saja kuih. Orang yang membuat bangunan, apa saja bangunan. Paling tidak, kalau tidak campur orang yang mengerjakan dengan apa yang dikerjakan, bekas orang kerja ada pada tempat pekerjaan. Paling kurang. Ini secara akal. Kalau umpama seorang manusia menjadi alat untuk membuat kuih, tapi kalau orang yang buat kuih itu tidak masuk dalam bahagian kuih, tapi bekas tangan yang membuat kuih pasti ada dalam kuih. Kalau manusia menjadikan Allah Ta'ala dijadikan oleh manusia, kalau tidak ada Allah dalam benda, pasti bekas Allah ada pada benda. Ini akal manusia. Paham ini adalah terlarang dalam agama. Sehingga paham ini diberi nama dalam paham kaidah dalam akidah adalah paham wahdatul wujud, menyatu Allah dengan alam. Sungguh tidak boleh. Jangan kita yakin saya dijadikan oleh Allah. Paling kurang kalau enggak ada Allah dalam jasad saya, tapi bekas Allah Ta'ala ada pada saya. Ini paham yang sangat terlarang dalam agama. Kenapa? Yang pertama, orang yang menjadi dengan apa yang dijadikan itu sungguh beda dasar. Allah sebagai mujid yang menjadikan. Kita sebagai mewujud adalah benda yang dijadikan. Aturan orang yang menjadikan itu secara kebiasaan dia lebih awal dulu daripada orang yang dijadikan. Antara rumah dengan orang yang buat rumah tidak memang seusia rumah dengan orang buat rumah. Tapi pasti lebih tua orang yang buat rumah. Lalu baru ada jadi rumah. Kalau demikian dalam Allah menjadikan alam, kalau memang di situ ada Allah Ta'ala juga berarti antara apa yang dijadikan dengan siapa yang menjadikan sungguh dalam posisi yang sama. Ini adalah paham yang sangat keliru. Satu. Yang kedua, memang kita yakini tidak ada yang menjadikan bercampur dengan apa yang dijadikan karena lain bahan dasar. Allah enggak punya bahan dasar. Paling minimal kadang-kadang orang yang buat kuihnya sebagaimana kita memegang ini Hafiz. Kalau di dalam penyelidikan polisi dapat siapa yang megang tahu karena bekas selip jari ada. Orang yang buat kuih kadang orang itu ada penyakit menular, maka kuih itu pasti ada penularan kepada siapa yang makannya karena dia. Jadi kenapa enggak ada sedikit pun adalah asal incit Allah pada wahunanya? Karena Allah menjadikan seakan iya. Tapi yakin Pak, Allah menjadikan sesuatu itu tidak pakai alat. Kenapa? Karena Allah tidak punya alat. Allah enggak punya anggota, enggak punya tangan, enggak punya kaki, enggak punya darah, enggak punya, semuanya enggak ada. Lalu Allah menjadikan itu adalah beda dengan manusia menjadikan. Kita menjadikan punya tangan, tepung yang dia gini pasti dengan tangan. Maka tinggallah bekas tangan pada tepung. Allah menjadikan manusia, apakah Allah memegang makhluknya dan gunungnya sehingga tinggal bekas Allah? Tidak ada.
Oleh kerana demikian jangan kita anggap yang bahwa Allah Ta'ala menjadikan itu menyatu, tersentuh antara Allah dengan kita, menjadikan sesuatu tersentuh kita yang menjadi dengan apa yang kita jadi. Tetapi Allah menjadikan sesuatu tidak pernah tersentuh Allah dengan apa yang dijadikan. Oleh karenanya pada manusia, namun ini kita yakini Allah yang menjadikan, tidak campur kita dengan Allah dan tidak ada bekas Allah pada tubuh kita. Sama dengan adalah Allah. Apa juga yang ada. Allah menjadikan itu adalah tidak nampak, itu hakikat. Allah menjadikan manusia, itu hakikat. Allah menjadikan pekerjaan manusia, menjadikan salat, menjadikan zakat, menjadikan puasa, menjadikan haji, menjadikan itu semua. Itu semuanya Allah yang menjadikan. Ingin kita tahu, nampakkah Allah menjadikan Allah bekerja? Nampak? Tidak nampak. Allah menjadikan manusia. Lalu Allah menjadikan manusia. Allah menjadikan itu nampak? Tidak pernah nampak Allah menjadikan manusia. Yang nampak manusia yang dijadikan oleh Allah. Allah bekerja tidak nampak, tetapi yang nampak pekerjaan yang dikerja oleh Allah. Oleh karena yang demikian, sesuatu yang dikerja oleh Allah pasti jadi. Jangan ingat Allah manusia yang cukup aturan jadi. Kalau sesuatu yang jadi ini bukan kerja. Yang kaduh nyawakan pubuat keun mucit keun, yang kaduh nyawakan pegat pucit, yang kaduh penegat. Allah menjadikan. Yang nampak bukan memang benda, bukan menjadikan apa yang telah jadi. Oleh kerana demikian kita ini makhlukun. Apabila kita ini makhlukun yang Allah Ta'ala khaliqin dan Allah Ta'ala ada khalqi. Allah khalqi, di samping Allah khaliq yang menjadikan, Allah punya khalqi, ada kerja. Kerja Allah enggak nampak. Tuhan na buat na dia tak hana. Dia tak buat Tuhan han. Tuhan na buat dia tak lebih. Ulang. Na dia tak buat Tuhan hana. Na dia tak buat yang dibuat oleh Tuhan dia. Betul lah. Na dia tak tajam sikin hana. Sikin tajam dia. Lain tajam sikit, lain sikin tajam nangku. Lain Allah kerja, lain pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka yang nampak ini bukan kerja Tuhan, yang nampak ini pekerjaan yang telah dijadikan oleh Tuhan. Jadi yang nampak bukan adalah menjadi, tetapi yang nampak itu barang yang telah jadi mewujud. Bukan nampak itu ijab. Apabila ini tidak ada campur tangan semuanya manusia, Allah tidak ada sedikit pun pada manusia, dan tidak ada sedikit pun manusia itu bekerja tetapi Allah yang menjadikan, maka tidak mesti Allah Ta'ala membayar. Kepun aja udah mah naruh gawab nengku. Tapi dia kerja, dia itu bukan bekerja, dia itu tempat jadi pekerjaan. Kalau dia tempat jadi pekerjaan, ini sudah lagi bukan hakikat, ini sudah syariat. Kalau demikian, yang mendapat pahala dan mendapat dosa bukan hakikat. Mendapat pahala dan mendapat dosa itu syariat. Allah menjadikan semayang pada seorang dengan dijadikan tidak dapat pahala. Tapi yang dapat pahala bukan dijadikan semayang, tapi orang yang nampak menjadi semayang. Nabi pahala di Tuhan kan karena jiat ke orang semayang. Yang demi pahala di Tuhan karena bagainya dia jiat semayang. Ini sudah syariat. Oleh karenanya kita harus yakin yang bahwa pahala dan dosa itu bukan hakikat. Pahala dan dosa itu syariat. Kalau demikian, kenapa Allah memberi pahala kepada orang melakukan taat? Karena taat yang telah dijadikan oleh Allah nampak pada orang itu. Kepun Nabi pahala di Tuhan kurang puasa karena nepejit puasa bagi orang deh puasa melipu-lipu dan deh bak orang deh kan pada Tuhan dokang pejit. Maka secara akal Allah memberi keuntungan kepada mereka ini layak. Berhubung karenanya maka Allah memberi pahala kepada orang lakukan salat, zakat, haji ini sesuai dengan akal atau dia ini syariat. Kalau demikian Allah tidak mesti membayar upah kepada orang pekerjaan taat. Tetapi kenapa juga Allah membayar? Allah membayar itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Istilah dalam agama mendapat pahala itu bifadlihi. Kita mendapat keuntungan salat, keuntungan zakat, pahala puasa, pahala. Apakah ini memang hasil kerja kita? Tidak. Apa juga diberi bifadlihi semata-mata kemurahan Allah. Semata-mata kemurahan Allah. Sudah. Kembali. Timbul dan adanya. Kenapa tidak Allah wajib mengerjakan yang baik? Seorang murid
belajar pada seorang guru orang Mu'tazilah. Di antara ajaran yang diajari oleh guru Mu'tazilah, Allah wajib memberi kebajikan, wajib memberi yang lebih untung kepada hambanya. Belajar dalam riwayat kita baca sampai 30 tahun dia belajar. Di antaranya Allah wajib membuat baik kepada orang mengerja baik. Satu saat dia terpikir, apa yang dibikin oleh seorang murid tidak cocok kalau Allah membuat baik kepada seorang yang buat baik. Lalu dia menanya kepada seorang guru, ustaznya telah 30 tahun dia belajar. Ustaz, saya belum bisa saya terima orang Allah Ta'ala wajib membayar yang baik kepada orang yang baik. Orang salat mesti dibayar yang baik, saya belum bisa menerima. Kenapa? Kalaulah seorang satu keluarga Allah menjadikan bertiga. Adik kakak, seibu sebapak. Abang yang paling tua dia dijadikan oleh Allah. Sampai akhir hayat usia 50-60 dia meninggal tidak taat. Orang itu ingin bertanya saya kepada Tuan Guru, Allah Ta'ala menempatkan di mana? Dia ditempatkan dalam neraka. Kenapa? Dia enggak kerja. Sudah. Kemudian abang yang nomor 2 Allah menjadikan. Tetapi dia penuh dijadikan juga orang taat. Orang ini di mana ditempatkan oleh Allah besok ya Ustaz? Di syurga. Kenapa? Sudah taat. Ada anak yang paling kecil dia. Yang paling kecil. 2 hari, 3 hari, seminggu meninggal. Belum taklif. Di mana dia? Dalam syurga. Sudah. Saya mau nanya Pak Ustaz. Posisi duduk si kecil ini yang memang bungsu. Dengan abang yang di tengah-tengah. Yang memang abang yang di tengah. Yang nomor 2, yang taat. Masuk dua-dua syurga. Pasal adanya sabuh grip, sabuh kamar, ubak fit matum, ubak pipi niku beda. Isi kecil masuk syurga, tapi dia masuk syurga, tapi enggak begitu leg. Kenapa dia enggak memang amalan? Abang yang di tengah dia masuk syurga, tapi posisi paling atas kerana dia kerja. Adil Tuhan Pak? Syekh, adil Tuhan? Yang adil karena dia kerja memang layak ini. Tapi kalau memang si anak ini bertanya kepada Tuhan, kenapa saya dimatikan kecil ya Allah? Kenapa kok saya dijadikan sama dengan abang? Kan satu level saya dengan abang. Duduk satu bangku nanti tidur satu kamar. Kenapa saya dimatikan? Kalau begitu ditanya, Allah jawab apa? Lalu abang yang kakak yang Tuhan nanya, kenapa saya dijadikan orang maksiat? Lebih baik dijadikan anak adik kami yang paling kecil. Kalau mbak memang tingkat tinggi, tapi dia saya masuk syurga. Kenapa saya dimatikan waktu saya tua? Pada pertanyaan inilah yang diayu oleh seorang murid. Seorang ustaz itu fabuhida kalau bahasa Arab. Tidak sanggup memberi jawaban. Kalau demikian saya tidak menerima Pak Ustaz hari ini yang bahwa Allah wajib berbuat kebaikan. Tidak saya terima. Sehingga inilah asal usul paham Mu'tazilah yang terseret daripada adalah aliran yang benar. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kalau demikian, kita pada hari ini di penghujung Ramadan. Malam nanti 29 insya-Allah. Hari ini 29 dan kemudian nanti 29 besok sudah hari 29. Mungkin kalau jadi hari raya hari Selasa, mungkin puasa 29. Mudah-mudahan bukan kita harap jadi, tapi mudah-mudahan kita harap nampak bulan. Karena jadi hari raya bukan dengan karena hitungan hari. Jadi hari raya dengan puasa dengan hitungan nampak ataupun nampak dan nampak dengan tidak nampak bulan. Sumu nampak bulan puasa, kemudian wa'aftiru nampak bulan hari raya. Kalau begitu memang rumusnya, maka kita pada hari yang terakhir Allah akan memberi keuntungan. Keuntungan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah satu kewajiban? Bukan. Tetapi apakah satu memang itu juga bukan. Apa juga ini fadlihi semata-mata ini adalah karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adat Allah membayar. Adat Allah membayar ongkos di ujung. Di ujung kerja Allah membayar ongkos. Tapi kan satu kewajiban. Kita menyuruh kerja seseorang lain, kemudian selesai kita bayar ongkos. Ini bukti kita memang satu kewajiban. Karena tenaga kita tidak pakai oleh orang itu. Maka dengan karenanya orang yang melakukan pekerjaan, begitu selesai pekerjaan ini. Bahkan sebaik-baik manusia ya. Sebaik-baik manusia itu orang yang membayar ongkos orang kerja sebelum kering keringat. Yang hormat,
Katanya dua macam, na yang iu orang lain dan na katanya kerja buat orang lain. Cok sabah le. Katanya yang iu buat buat orang lain, si god katanya orang bayang kau buat dalam Torah. Baik mau balik. Kasi kaya lihat buat dalam tutang lagi katanya yang kaya buat orang kasihan. Kerja ci ke puasa orang raya. Nyon preh babak 6 orang raya, nak cok engkau nangku. Yang termasuk dalim mungkin. Tetapi yang paling god punya orang kerja laura dari jauh belang dalam kedengah hati ini. Kalau orang kerja selesai pekerjaan sempat lompat, ini engkau semua. Yang kira-kira lebih baik manusia. Maka karenanya kita sebagai orang yang mampu, kalau memang kita jangan sedikit pun ada pikiran biar saya tunda 2 malam, 3 hari, 1 minggu. Akan mempenggau oleh aku. Ini tidak baik. Mudah-mudahan jangan ikuti jalan mana jejak yang dilakukan itu. Kemudian apabila ini mendapat Allah Subhanahu wa taala membalas, akhirnya Allah membalas di penghujung. Ujung yang mana? Hari kiamat. Itu ujungnya hakiki. Tapi karena Ramadan ini adalah berujung di akhir bulan, dengan nampak dengan tidak nampaknya Syawal di ujung nampak, maka tertulis dalam kitab sebagai syariat. 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 30, semuanya ini malaikat mendaftar amalan. Apa yang kita lakukan di siang hari dan apa yang kita lakukan di malam hari. Ibadat apa yang ditulis, apa saja yang kita kerjakan, bil qauli dengan bacaan, bil fi'li dengan perbuatan, bil hali dengan sikap sopan santun, ini semuanya malaikat menulis sehingga malam yang terakhir. Malam yang terakhir. Kalau terakhirnya 29 ya malam 29. Kalau akhirnya malam 30 ya malam 30. Tetapi nanti malam saya rasa hari 20, malam 29. Kalau nanti malam 29 berarti sama dengan nanti malam akhir. Kalau malam lusa kira-kira maka malam lusa malam akhir. Kita pikir mungkin nanti malam 29 akhir. Setiap malam akhir itu malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini tolong turun malaikatku kepada segenap lapisan hambaku. Baik, jangan kita tanya apakah sanggup mengunjungi. Kalau ada manusia kadang-kadang 100 juta sanggup mengunjungi tiap malam, hebatnya aku. Jangan sampai di situ kira-kira susah berpikir. Tetapi Allah Ta'ala kan memang tidak sepandai manusia. Allah menjadikan manusia makhluk sedunia dan Allah Ta'ala menjadikan malaikat kiraman katibin gak usah lari-lari dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera. Tugas yang dilakukan kamu megang ini aja. CCTV kemudian Pak Jarwo balik. Yang berangkat semuanya terekam. Nah payah pelung-pelung nunggu payah geplung kena payah pelung Kalimantan nunggu. Hana payah pelung gemak mendang terekam madum. Binar raya CCTV tahu pegat nunggu. Punya Allah Ta'ala pegat menyampi ubud nunggu. Tapi inti pegal manusia bahkan dia tak bak mall dia mana barang lengan tonggok nunggu. CCTV melihat dia. Kita dalam masjid ini ada. Siapa yang ambil Honda orang tahu dia. Cumanya kat batah 200 meter. Ini pegal dia urang terbatah. Ya Allah Taala pegal nunggu. Enggak usah lari. Enggak usah lari semuanya tercatat dalam daftar malaikat. Dan kata malaikat saya memang disuruh oleh Allah kepada saya menyuruh saya untuk menurun kepada semua hamba-Mu ya Tuhan. Kerja apa saya? Tolong kunjungi. Dalam kunjungan itu apa yang harus saya bawa? Kalau enggak salah begitulah pengertian dalam kitab. Yang pertama, tolong kamu kunjungi semua hambaku yang berbuat ibadat di dalam Ramadan, khususnya Ramadan. Tolong kunjungi dan tolong lakukan bil musafahah. Mana musafahah? Berjabat tangan. Untuk malam menyontik akhir tiap kenanya yang nak taat untuk malam preh malaikat umayar orang kau. Beda kalau namari rasa di pojaro muat pojaro nanya baik dia menempuh amicong siji kau muat mungkin nyawa malaikat tidak. Karena musafahah malaikat itu tidak terasa. Hana rasa dengan paling nanya karena malaikat itu nur lagi mempak dengan sinar lampu hana meri. Mempak dengan lampu meri ni ko. Mempak dengan bola meri sakit ulai. Mempak dengan pengeh lampu yang wei nak kenang nangko. Tapi kan yang umat jaro kan meri pandai meri nya. Dia tayak langkawannya hana meri mantu. Itu. Cuma tandanya, sudahkah malaikat melakukan musafahah atau belum? Wa min alamatil musafahatil malaika riqatul qalab. Ini tulisan. Benar atau tidak itu terserah tulisan kitab. Wa min alamatil musafahatil malaikati riqatul qalbi.
Di antara tanda-tanda malaikat telah melakukan berjabat tangan dengan seseorang manusia hamba Tuhan. Mana tandanya? Riqqatul qalbi. Kalau bahasa kena Aceh, lemah hati ni. Lemah hati ni. Apa makna lemah hati? Kenapa hati itu harus lemah? Jangan kasar. Suma kasar qulubukum itu keris hati ni. Kenapa lemah hati itu tanda sudah musafahah malaikat? Karena akibat daripada hati manusia itu lemah, maka boleh menyuati manusia itu kerih tanda malaikat kalau majaron. Pekerih ni ko, buat desa, tuan melong ipat ganyan ciri. Buat salah orang, tuan mengenai ipat yang orang malam cerita buat ciri. Ini qiswatul qalb. Tidak memikir nasib orang lain. Tetapi bagaimana saya mengerjakan ini? Allah, orang bagaimana salah saya? Waktu muda saya melakukan ini, bagaimana kesalahan saya? Di orang lain dia buat naat, ilu hai pakan ko riang lon ko, riqqatul qalb. Andai kata hati ini sudah tipis, kalau moh bahasa Aceh, maka mata bagai iyan. Gitulah dalam kaedah bahasa Arab. Idza qasal qalbu qahutal ainu. Idza qasal qalbu qahutal ain. Andai kata hati macam batat, mata sagai-sagai mata kuang keun. Qahutal ainu makna kuang hai tebiat. Dak klik gepera klik pakri, ini dak ke sana puak klik ni. Tinggal ke desa, mana desa ke desa pun dia klik hari ni ko. Nyo tanaji hai tebi ia mata mesti pakan ate krih ni ko. Pakan ate krih tidak pernah kena musafahah malaikat. Ini semua malaikat nanti kita rasai. Pat rasa lih raya namri projek buat salah. Allah nak buat. Oh jenau lih raya lih puasanya beli lu. Dia tinggal pakri kelong. Kai tebiat dengan tanda malaikat sudah musafahah. Sudah berjabat tangan dengan kita tidak merasai. Sudah. Ini satu daripada kedatangan malaikat mungkin nanti malam atau malam besok. Tapi jawabnya mendatangi ataupun kedatangannya kapan? Sesudah salam tarawih. Baik kedatangan di kedai kopi nak kerja nak. Lihat tarawih ini tempat dia preh nak. Mudah-mudahan tidak ada halangan nanti ataupun malam besok. Tidak ada halangan nak. Yang kedua, di samping kedatangan itu apalagi saya kerja ya Allah. Tolong bawa ini rekomendasiku. Allah menyuruh sampaikan rekomendasinya, mempernampakkan rekomnya tidak diserah kepada kita. Ini rekomnya telah saya keluarkan dunia. Isi rekom aku. Ana rabbukum wa antum ibadi ya'malu ma syi'tum fa innahum maghfurun. Dia 4 suku kata kan kepada hambaku, saya sudah jadi Tuhan dia. Inilah saya yang memiliki dia. Wa antum ibadi, dan tolong sampaikan dia sudah saya akui pada malam ini dia hambaku. Inilah yang dikatakan hamba di dalam pengakuan, bukan lagi hamba dalam kejadian. Netim akui oleh Tuhan di malamnya namanya tu. Paling kurang dia terawih itu biat becut. Dia biat iya nak mata. Ba mendoa Allahumma ro hanaru tanah hati yang kerih nak. Tolong sampaikan. Yang bawa nanti malam nyatakan ana rabbukum antum ibadi. Dia sudah akui saya hambaku. Kalau sudah menjadi i'malu ma syi'tum, jangan sesah kerja. Dia sebagai orang dagang, i'malu, dia orang buka kedai. Dia sebagai pegawai negeri, orang ajak bantu. Dia sebagai memang penguasa, orang ajak orang lain. Dia sebagai manusia tani, orang ajak tani. Atai kira-kira baik populi, fa innakum maghfurun, karena dia telah saya ampuni. Mudah-mudahan penghujung ada kala nanti malam, ada kala malam besok, inilah barang yang kita tunggu. Inilah barang yang kita harapkan. Padahal perjuangan 1 bulan dengan malamnya, dengan siangnya, dengan panasnya matahari, apakah rekomendasi nanti malam kita dapat daripada Allah? Yang pertama kita doakan, dan yang kedua kita masuk dalam usaha. Sehingga baiknya istilah nanti malam semestinya hidup lemah, anak kerja pak syarul lemah gede. Nanti malam kabu muka koi, anak kerja kanan, malam macam ni anak, ni ajak dia anak. Sehingga begitulah kira-kira Allah malaikat mendatangi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap tahun kita akan menerima adalah rekom daripada Allah, ana rabbukum wa antum ibadi. Seakan pada ujung kalau sudah jadi hamba Tuhan, fadkhuli jannati, syurga sudah Allah memberi, aba-aba kita akan masuk. Kalau Allah akan akui masuk syurga, maka sama dengan inilah yang kita selalu dalam doa tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Inilah yang kita cari. Kalau sudah mendapat ridha Allah, syurga sudah Allah siapkan. Mungkin inilah kira-kira penyampaian ala kadar. Kalau ada mungkin tanggapan silakan. Dan sebagainya terakhir, pertemuan kita sudah 4 kali dalam Ramadan. Sebagai manusia biasa tidak akan terlepas daripada ada kesalahan.
baik kesalahan dalam pertemuan 4 kali atau kesalahan-kesalahan di waktu yang lain atau sesudah nanti, kiranya sama-sama kita memberi izin dan maaf. Sesuatu yang kalau Bapak ada salah dengan saya maafkan, tapi saya mohon dengan hormat kalau saya banyak salah dengan Bapak sekalian, silakan Bapak beri maaf. Semoga kita lebih dahulu kita orang yang agak sedikit kikir. Katanya yang create kapat tapi maaf, kita harapkan nanti Allah pengasih penyayang nanti malam Allah memaafkan kita semua kesalahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.